وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman Islam serta nikmat berada di atas sunnah. Juga termasuk nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kekuatan untuk mengisi waktu luang dan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat ini sangat banyak melalaikan manusia. Artinya banyak sekali manusia yang lalai terhadap dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sebagai Nabi SAW bersabda, nikmatani maghmunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang amat sangat banyak melalaikan manusia. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Betapa banyak orang-orang yang memanfaatkan nikmat sehat dan nikmat waktu luangnya digunakan kepada hal-hal yang sia-sia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala pilih kita dari sekian banyak hambanya untuk bisa memanfaatkan waktu atau sedikit waktu kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir di majelis ilmu, bisa duduk di majelis ilmu di tengah-tengah sibuknya manusia dengan dunia-dunia mereka, di tengah sibuknya mereka dengan kelalaian-kelalaian mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita dari segelintir kaum muslimin yang ada di Putus Sibau ini untuk bisa hadir, untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid ini untuk menghadiri majelis ilmu ini. Nikmat yang luar biasa. Karena kita hidup di masa memang masa fitnah, di masa kerusakannya telah merajalela, di masa ilmu sudah mulai ditinggalkan oleh manusia. Beda di zaman Nabi SAW, mereka haus dengan ilmu. Zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, di tiga generasi awal Islam, masa-masa mereka haus dengan ilmu. Di antara mereka ada yang berjalan 1 bulan perjalanan hanya untuk mencari satu hadis. Tapi kita sudah hidup di mana orang-orang sudah seolah-olah tidak butuh lagi kepada ilmu agama. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita segelintir orang yang Allah pilih untuk bisa hadir di majelis ilmu, ini nikmat. Nikmat yang sangat besar, nikmat akhirat yang sangat besar. Maka dari itu kita sadari ini dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sanggup bisa hadir ke sini. Kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa sampai kita di majelis ilmu ini. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut selayaknya terus kita jaga dan kita syukuri. Baik ayuhal ikhwan jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Tauhid. Kita masih pada babul khauf minasyirki, bab tentang kewajiban kita menumbuhkan rasa takut dalam diri kita agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena
Sudah kita jelaskan beberapa sebab pada pertemuan yang lalu. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus menumbuhkan rasa takut dalam diri kita terjerumus kepada perbuatan kesyirikan? Karena kata Nabi sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah tidak akan mengampunkan dosa yang berkaitan dengan kesyirikan, mempersekutukannya dengan sesuatu. Maka dari itu kita senantiasa khawatir, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir hal tersebut menimpa kepada umatnya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasuila anhu faqala ar-riya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian yaitu adalah kesyirikan, yaitu syirik kecil. Nabi khawatirkan menimpa kepada umatnya karena dia tidak nampak, tidak kelihatan. Yaitu beliau ditanya apa bentuknya Rasulullah, di antaranya beliau mengatakan adalah ar-riya, yaitu perkara riya, yaitu mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan dari seseorang dari ibadah-ibadah yang ia lakukan. Baik. Kemudian kenapa kita harus takut? Karena Nabi SAW menjelaskan man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, pasti masuk neraka. Nabi SAW pastikan kalau dia meninggal membawa dosa syirik tersebut. Maka dari itu kita senantiasa menumbuhkan kekhawatiran kita. Kenapa kita harus takut? Nabi Ibrahim alaihissalam saja beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, jauhkanlah aku dan sanak keturunanku dari menyembah berhala, takut daripada kesyirikan. Maka kita lebih-lebih lagi harus lebih khawatir lagi. Nabi SAW juga menekankan, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum, aku sampaikan kepada kalian perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Para sahabat bertanya, jawab tentu wahai Rasulullah. Maka kata beliau adalah al-syirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi di dalam diri seseorang berupa riya, sum'ah, saudaranya, ujub, berbangga diri. Ini bagian daripada perkara-perkara yang sangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan menimpa kepada yaitu umatnya. Lebih Nabi khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Mungkin kita bertanya, kok bisa perkara riya, suatu syirik kecil lebih Nabi khawatirkan daripada fitnah Dajjal? Bahkan fitnah Dajjal ini fitnah yang sangat besar. Yang Nabi juga perintahkan kepada kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal setiap tahiyat akhir dari sholat kita, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Kemudian ternyata ada yang Nabi lebih khawatirkan, yaitu syirik kecil. Karena kalau orang mendapatkan fitnah Dajjal dan dia terbunuh bahkan oleh Dajjal, tapi dia meninggal dalam keadaan beriman, maka dia selamat di akhiratnya. Dan kalau dia meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa syirik, meskipun tidak bertemu dengan Dajjal, maka dia sengsara atau menderita atau masuk neraka nantinya. Maka dari itu Nabi SAW lebih khawatir yaitu syirik ini menimpa kepada umatnya daripada yaitu fitnah Dajjal. Tayyibul ikhwan wal akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita sedikit mengupas tentang yang kaitan erat dengan bab ini, yaitu rasa takut. Yaitu takut di sini ada beberapa bentuk.
Ada namanya khauful ibadah. Ada rasa takut yang ibadah. Rasa takut yang melahirkan ibadah atau rasa takut yang mendatangkan pahala. Itu takut ibadah. Takut yang ibadah. Bagaimana bentuknya khauful ibadah, takut ibadah ini? Takut seperti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang ibadah. Kita takut bermaksiat, ini takut ibadah. Kita takut terjerumus kepada kesyirikan, ini takut yang ibadah. Maka ini kita tumbuhkan dalam diri kita. Kita takut masuk neraka, ini takut yang ibadah. Sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada kebalikannya, khaufur syirkiyah, takut yang syirik. Takut ibadah, takut yang syirik. Ini kebalikan. Pertama takut yang ibadah, yang kedua takut yang bentuknya takut yang kesyirikan. Bagaimana takut yang syirik ini? Takut kepada sesuatu sehingga mengagungkan sesuatu tersebut sehingga terjerumus kepada kesyirikan. Contoh, misalkan orang takut ke tempat angker, dia takut sehingga misalnya contoh ada sebagian tikungan-tikungan tertentu, nah, itu kalau lewat harus bunyi klakson. Nah, kenapa dia takut? Karena takut penunggu di situ ganggu dia. Kalau tidak diklakson nanti dia bakal celakanya, takut yang syirik. Kemudian seperti sebagian orang takut kepada pantai-pantai tertentu, misalkan takut kepada Nyi Roro Kidul misalkan sehingga memberikan sesajen ke sana. Takut kepada penunggu hutan sehingga mengasihkan sesajen ke sana. Ini takut yang syirkiyah, takut kepada takut yang syirik. Nah, orang buka hutan harus motong kambing dulu, harus motong ayam dulu. Ini takut yang syirik. Baik. Kemudian ketiga bentuknya takut yang haram, takut yang diharamkan. Apa itu takut yang haram? Takut yang mengantarkan seseorang melakukan kepada perkara yang haram atau meninggalkan kewajiban. Seperti wanita misalkan takut dicela sehingga dia yaitu membuka jilbabnya. Kok kamu buka jilbab sekarang nggak pakai jilbab lagi? Takut dicemooh, takut dicela dan seterusnya. Maka ini perkara yang takut yang haram. Orang takut datang ke majelis ilmu misalkan. Takut kenapa? Takut dibilang teroris. Cuma takut dibilang saja gitu. Bukan jadi teroris gitu. Takut dibilang teroris misalkan. Takut yang haram. Yang menghalangi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang dia rasa takutnya dia mengantarkan dia kepada perkara yang haram. Atau orang sholat subuh takut melewati misalkan rumahnya di depan sana, di situ agak gelap sedikit. Dia takut melewati pohon-pohon gelap ya, sehingga dia nggak berani berangkat sholat subuh berjamaah. Ini takut yang haram. Nah, tercela. Baik, kemudian berikutnya yang terakhir ada takut yang mubah. Namanya takut khauf tabi'iyah. Khauf atau takut yang mubah, takut yang manusiawi. Seperti apa? Takutnya kita kepada singa. Misalkan ada singa ngamuk, singa lapar, kita takut hanya kepada Allah saat hadap ya. Habislah kita disantap sama singa. Kita mandi, ada buaya, ada jelas-jelas buayanya lapar mau nerkam, santai ya, kita takut hanya kepada Allah. Habislah kita diterkam sama, dimakan sama buaya tersebut. Nah, seperti takut kepada api yang panas. Nah, hal ini yang diperbolehkan, takut yang diperbolehkan, takut yang wajar. Atau bahkan dikatakan oleh para ulama, dia contohkan takut kepada musuh yang memang secara hitungan lebih besar dan jumlahnya saja lebih banyak dan lebih kuat. Dia sendiri, ya wajar dia takut. Seperti
Contoh apa? Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika Allah perintahkan untuk mendakwahinya, takut Nabi Musa. Kami takut, kata Nabi Musa, Nabi Harun, dia punya dendam kepada kami dan seterusnya. Dan kata Nabi Musa, aku pernah membunuh salah seorang dari mereka. Ini takut yang manusiawi. Maka kata Allah, fala takhafa, jangan kalian berdua takut. Allah sebutkan, ini ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian, aku mendengar dan melihat kalian. Barulah mereka tenang. Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru mereka berdua tenang. Baik. Nah, ini takut yang tabi'i, takut yang manusiawi wajar. Nah, tapi kalau takut kepada hal-hal yang tidak jelas, takut kepada hantu, dan semisal takut kepada bangkit, pocong, nah ini tidak jelas. Nah, ini tidak boleh. Nah, ya, justru kita orang yang beriman seharusnya mereka yang takut hantu, setan, iblis yang semisal itu, maka mereka yang harus takut kepada manusia, karena manusia itu fi ahsanit taqwim, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia sebaik-baik yaitu penciptaan. Nah, baik. Kemudian, nah ini macam-macam bentuk rasa takut. Nah, tinggal kita lihat. Kita harus berusaha memposisikan takut kita capai takut khauful ibadah. Kita harus mampu mencapai ini. Takut dalam diri kita, menumbuhkan takut diri kita ada takut yang ibadah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut masuk neraka, takut berbuat maksiat. Ini takut yang ibadah. Nah. Baik, kemudian berikutnya ayolah wajah sekalian. Rasa takut ini kedudukan sangat tinggi dalam Islam. Sebagian kaum muslimin tidak memahami bahwasanya takut ini biasa-biasa saja. Ya, ternyata rasa takut ini adalah rukun daripada rukun ibadah yang tidak sah ibadah tanpa rasa tersebut. Nah, rukun ibadah pernah kita sampaikan ada 3. Rukun ibadah secara umum itu ada 3. Tidak akan bisa orang beribadah tanpa ada rukun ini. Pertama yaitu mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ar-raja, harapan. Yang ketiga khauf, yaitu rasa takut. Nah, ketiga ini para ulama sebutkan seperti burung. Seperti seekor burung. Yang seseorang beribadah kepada Allah ibaratkan dia bagaikan seekor burung. Yang ketiga ini harus ada. Mahabbah, cinta tadi itu adalah kepalanya, motornya, penggeraknya. Kemudian rasa khauf, rasa takut dan rasa harap ini adalah kedua sayapnya. Yang mana burung tidak akan bisa terbang tanpa ada kepala, dan burung pun tidak akan bisa terbang kalau sayapnya satu saja hilang. Apalagi dua-duanya. Maka ketiga ini harus ada. Seseorang tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa rasa cinta kepada Allah. Seseorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah tanpa ada harapan kepada Allah. Seseorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir, mereka itu tidak beribadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah karena apa? Kata Allah, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Jadi mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, semakin kuat keimanan mereka, maka semakin pula dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling takut kepada Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada 3 orang sahabat datang ke rumah beliau, bertanya kepada istri beliau tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istri beliau pun menceritakan bagaimana ibadah Nabi SAW di rumahnya. Sehingga mereka merasa kecil ibadah mereka. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan ibadah Nabi SAW. Maka mereka pun berlogika. Logikanya betul, bagus.
tapi perbuatannya menyelisihi sunnah. Maka di sini menunjukkan tidak cukup dengan saja kita niat baik, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan yang benar pula. Kemudian ketika mereka bertiga ini diceritakan dengan ibadah Nabi, mereka merasa kecil, maka mereka pun mengatakan, salah satu mereka mengatakan kalau begitu mereka bergumam bahwasanya mereka ini, Nabi ini telah dijamin masuk surga. Dosa beliau telah diampunkan, yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dan beliaulah pertama kali membuka pintu surga. Maka beliau beribadah sedemikian kuatnya. Maka kita ini yang tidak ada jaminan surga, maka kita harus lebih giat lagi beribadah. Itu logika yang sangat bagus. Tapi beliau akhirnya melampaui batas dalam perbuatannya. Apa kata yang satunya? Kalau mulai sekarang saya akan senantiasa berpuasa setiap hari dan tidak berbuka. Apa maksud puasa tidak berbuka? Puasa tidak berbuka itu sahur ketemu sahur. Jadi makannya sahur ketemu sahur, makan. Tidak ada buka maksudnya. Nabi itu berbuka puasa karena ingin melampaui ibadah Nabi SAW tadi. Karena Nabi itu rajin ibadah luar biasa, maka dia bagaimana cara mengalahkannya? Nabi kan tahu, mereka tahu Nabi berbuka. Maka kita harus puasa. Kalau gitu saya akan berpuasa tanpa berbuka. Sahur ketemu sahur setiap hari lagi, gitu kan? Nah, bayangkan tuh. Nah, ini dietnya dapat dah nih pokoknya. Nah. Kemudian yang kedua mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam setiap malam tanpa tidur. Sepanjang malam tanpa tidur, sholat kerjanya. Nah, ini luar biasa. Kalau dilihat itu kan. Kemudian yang satunya mengatakan, kalau aku tidak akan menikahi wanita. Tidak menikah. Supaya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ini masih di dalam. Mereka ini ngomong sama istri Nabi. Kemudian setelah Nabi selesai urusan, Nabi keluar. Nabi mengatakan, antumul ladina taquluna kada wa kada, amma wallahi ana akhsyakum lillah wa atqakum. Ini kata Nabi, saya perhatikan. Kalian kata dia yang ngomong begini dan begitu. Adapun aku, kata Nabi SAW, demi Allah, aku orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang paling makin kuat imannya, makin kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok Nabi tahu beliau yang paling takut daripada para sahabat? Emang harus tahu hati-hati para sahabat, karena beliau berbicara dengan wahyu, bukan kita. Kita tidak boleh merasa, oh anak kayaknya lebih bagus lah daripada kian nih, anak lebih toleh, anak lebih tahu, anak lebih takut. Kita tidak ada jaminan. Kalau kita merasa demikian, ini sombong, ini wujud, justru amal kita bisa terhapus. Kalau Nabi berkata demikian, Allah telah menjamin, wala yantiqu anil hawa in hiya wahyu yuha. Nabi itu tidak berkata kecuali dengan wahyu. Jadi ucapan Nabi itu wahyu. Kalau kita ini lebih baik, masa saya kan lebih baik dari dia, udah habis kita tuh. Kalau kita merasa lebih baik daripada orang, habislah sudah kita termasuk salah satu dari penyakit kesombongan. Baik. Nabi mengatakan, aku lebih takut karena ini wahyu. Nah, kemudian di sini kita mengambil istimbat adalah bahwasanya orang semakin kuat keimanannya, semakin rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Baik, kata Nabi SAW kemudian mengomentari ketiga orang sahabat beliau tadi mengatakan, kalian mengatakan begini dan begitu, aku adalah orang yang lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah. Adapun aku, kata Nabi SAW, aku puasa dan aku juga berbuka. Jadi kita puasa disunahkan berbuka. Aku sholat malam, kata Nabi SAW, aku juga tidur. Artinya tidak boleh kita sepanjang malam sholat tidak tidur. Kalau sesekali tidak tidur tidak masalah. Sesekali. Nah, misalkan dalam 1 bulan 28 hari misalkan tidak tidur sholat malam. Atau beberapa hari lah ya, beberapa hari gitu kan, tidak masalah. Sesekali. Jadi setiap malam tidak boleh. Maka kata Nabi SAW, aku sholat malam dan aku tidur.
Dan Nabi itu kadang nggak tidur, tapi tidak setiap malam. Kemudian kata Nabi, dan aku atawazzajun nisa. Kata Nabi SAW, aku pun juga yaitu tajawwazun nisa. Aku juga yaitu menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan bagian daripada golonganku. Maka kita nggak boleh tadi melakukan karena semangat, niatnya bagus, semangat, tapi perbuatannya salah, nggak boleh. Maka kita harus, niat kita tidak cukup baik, tapi perbuatan kita juga harus benar. Maka kata sahabat Ibnu Mas'ud, kam mim muridin lil khair lan yusibu. Betapa banyak orang-orang yang niatnya baik tapi tak mendapatkan sesuatu dari perbuatannya karena perbuatannya salah. Tengok para sahabat tadi, niatnya bagus sekali, ingin mengungguli ibadah Nabi SAW, tapi perbuatannya salah. Gulu, di dalam bahasa Islam menggulu, berlebih-lebihan, tidak boleh. Nah, kita harus yaitu wasat dalam beribadah, yaitu pertengahan, yaitu sesuai dengan kemampuan. Jangan yaitu melampaui kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Nah, khauf ini salah satu daripada rukun ibadah. Jadi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar hadir dengan ini. Cinta. Bagaimana bentuk yaitu prakteknya? Jadi mahabbah, cinta ini bagaimana dia bisa dikatakan rukun ibadah? Bagaimana dia bisa melahirkan yaitu ibadah? Jadi seseorang ketika dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cintanya tersebut mengharuskan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan seseorang salat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yaitu disebut dengan yaitu cinta yang ibadah, atau yaitu rukun daripada ibadah tadi. Jadi seseorang beribadah kepada Allah, dia tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada rasa cinta tadi. Kenapa engkau sholat? Karena dia yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa cintanya itulah kemudian dia terdorong untuk melakukan sebuah ibadah. Kenapa dia bisa cinta kepada Allah? Karena dia sadar Allah yang memberikan dia rizki, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang memberikan segala-galanya untuk dia, Allah yang memudahkan urusan dia, dan dia sadar bahwa tidak ada sesuatu yang dia dapatkan melainkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sadar akan kebaikan-kebaikan Allah yang tidak terhingga tersebut, maka terdoronglah hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergeraklah hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adapun seperti yaitu roja atau harapan. Orang beribadah ada harapan. Berharap masuk surga, berharap pahala. Nah, adapun orang mengatakan kalau orang beribadah berharap pahala belum ikhlas. Karena dia masih berharap sesuatu. Dia berharap surga masih belum ikhlas karena masih dia berharap sesuatu. Orang itu sholat dah betul-betul lillah karena Allah. Nah, ini nggak paham hakikat ikhlas. Nah, termasuk bagian daripada keikhlasan itu mengharapkan janji-janji Allah berupa kebaikan-kebaikan akhirat seperti pahala dan seterusnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri jelaskan hal tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia itu salat, dia itu puasa semata-mata karena iman dalam dirinya dan karena berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Artinya diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita berharap pahala. Dan ini bagian daripada keikhlasan. Jadi kalau berharap yang tidak boleh itu adalah berharap dunia, berharap pujian, sanjungan dan semacamnya. Ini berharap dunia ini tidak boleh dari ibadah kita. Adapun berharap akhirat, maka ini adalah kita justru dianjurkan, dan demikianlah kita yang diperintahkan.
Tapi jemaah sekalian, jadi ini roja, harapan. Kemudian ketiga yaitu khauf, yaitu rasa takut tadi. Seseorang beribadah kepada Allah, kenapa dia beribadah kepada Allah? Karena ada yaitu rasa takut dalam dirinya. Takut diazab oleh Allah, takut masuk neraka, takut mendapat kemurkaan Allah kalau dia tidak beribadah. Takut mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mengatakan rukun daripada ibadah yang tidak akan bisa seseorang yaitu melakukan ibadah tanpa ada 3 rukun tersebut. Maka semakin kuat kecintaan seseorang kepada Allah, maka semakin kuat pula yaitu ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata di antara penyair mengatakan, lain hubbuka shadiqan la ata'tahu, seandainya cintamu itu jujur, engkau pasti akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai itu pasti akan taat kepada yang dicintainya. Dia pasti akan nurut kepada yang dicintainya. Maka demikian pula seseorang ketika dia benar-benar cinta kepada Allah, dia akan nurut, manut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah sami'na wa ata'na, segala larangan Allah akan dia jauhi dan tinggalkan karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak ingin yaitu menyakiti yang dicintainya. Maka tidak ada orang yang ingin menyakiti orang yang dia cintai. Justru dia ingin membahagiakannya. Maka demikian pula seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia benar-benar cinta kepada Allah, maka dia akan berusaha membuat Allah Subhanahu wa taala itu ridho kepadanya, senang kepadanya. Dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, saking harapan dia yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong dia, agar Allah memudahkan urusannya, agar Allah memberkahi hidupnya, maka dia senantiasa berada di atas ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa selamat hidupnya dunia dan akhirat. Maka harapan inilah yang membuat dia yaitu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seseorang tadi tidak akan bisa beribadah dengan benar tanpa 3 rukun ini. Semakin orang sadar dengan 3 rukun ini mampu menghadirkan dalam dirinya, maka akan semakin sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna cintanya, sempurna yaitu harapannya, sempurna rasa takutnya, maka mereka pun orang yang sempurna di dalam ketaatan, sempurna di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jemaah sekalian, orang di dalam dirinya harus terkumpul ketiga ini. Satu saja hilang nggak bisa. Tadi diibaratkan burung, seseorang menuju Allah, seseorang beribadah ini kan menuju Allah. Maka dia seperti burung yang sedang terbang. Maka ketiga ini harus ada. Cinta itu ada kepala, harapan dan takut itu kedua sayap. Satu sayapnya tidak ada, tidak akan bisa terbang. Apalagi dua-duanya tidak ada. Kemudian rasa cintanya tidak ada, udah habis. Kepala ada tak ada, udah tak bergerak sama sekali lagi. Maka demikian pula seseorang ketika rasa cintanya dia kepada Allah sudah menipis, maka semakin yaitu berat dia bergerak. Semakin kuat rasa cinta dia kepada Allah, maka semakin kuat pula dia bergerak menuju panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditambah harapan dia yang kuat. Baik. Nah, kita juga harus hati-hati karena apabila salah satu kita hanya dominan di salah satu saja, ini bahaya. Kata para ulama, apabila seseorang beribadah didasari hanya salah satu daripada ini 3 tadi, maka dia terjerumus kepada salah satu dari 3 penyakit. Pertama, apabila dia beribadah dengan rasa cinta saja, maka dia bisa sampai menjadi orang munafik. Zindik, menjadi munafik.
Apabila dia beribadah hanya motivasinya hanya semata-mata yaitu harapan saja, maka dia akan menjadi orang-orang murji'ah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan apa itu murji'ah. Yang jelas murji'ah ini salah satu kelompok yang menyimpang dalam Islam, yang dia meyakini bahwasanya iman bukan amal, bukan bagian daripada iman. Yang mereka meyakini iman itu cukup keyakinan hati saja. Mau orang bermaksiat bagaimanapun imannya tetap sama dengan iman Abu Bakar. Nah, ini apa namanya? Keyakinan yang batil. Nah, adapun kita Ahlus Sunnah meyakini iman itu berpengaruh bagi amal itu berpengaruh bagi iman. Karena Nabi SAW jelaskan iman itu ada 70 sekian cabang. Kata Nabi SAW, al-iman bid'un wa sab'una bin'un wa sab'una aw sittuna syu'bah fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza min at-tariq. Anit tariq, kata Nabi SAW, yaitu iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang kalimat. Yang paling tingginya kalimat la ilaha illallah, dan iman paling rendah menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Menunjukkan amalan bagian daripada iman. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwa amal perbuatan kita itu bagian daripada iman. Dan ini didalil dasari Al-Quran, dasari hadis-hadis Nabi SAW, dan ijma' para ulama, sepakat para ulama bahwasanya iman, amal bagian daripada yaitu keimanan. Nah, Murji'ah dia tidak menganggap amal bagian daripada keimanan. Dan banyak lagi kesadarannya yang lain. Kemudian kalau dia hanya harapan saja, beribadah didasari harapan saja, maka tidak takut dia bermaksiat karena dia punya harapan saja. Harapan dia tidak takut, takutnya tidak ada. Maka dia bermaksiat seenaknya, berharap tetap masuk surga. Jadi maksiat sejadi-jadinya, iman dia nganggap sama sama Abu Bakar. Nah, ini keliruan yang luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dia hanya rasa takutnya saja yang kuat, rasa cintanya tidak ada, rasa harapannya tidak ada, maka dia menjadi orang-orang khawarij. Apa itu khawarij lagi? Khawarij salah satu juga kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam, yang awal-awal muncul, bahkan bibitnya telah ada di zaman Nabi SAW. Nama tokohnya gembong pertama Zulwaisirah, yang berlaku kurang ajar kepada Nabi SAW ketika pembagian ghanimah. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad, dia mengatakan kepada Nabi SAW, dia menegur Nabi SAW. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, bersikap adillah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil dalam pembagian ini." Maka Nabi marah. Kata Nabi, "Fa in lam adil man ya'dil." Kalau aku sudah tidak adil, Nabi sudah tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil di muka bumi ini? Kata Nabi SAW. Kemudian datang Umar, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya." Dia pun pergi. Kata Nabi, "Jangan. Sesungguhnya dia memiliki pengikut. Dan dia cikal bakal yaitu Khawarij, kelompok Khawarij." Siapa kalau Khawarij? Inilah yang dia sukanya keluar daripada penguasa. Yang pertama dia keluar dari kekuasaannya Utsman bin Affan. Mereka lah yang membunuh Utsman bin Affan. Kejadian Utsman bin Affan yaitu otaknya Syiah. Eksekutornya orang Khawarij. Kemudian setelah itu belum puas lagi dia, Ali bin Abi Thalib juga mereka yang membunuhnya. Dua khalifah yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Mereka bukan orang maksiat. Secara maksiat mereka hanya menyimpang dalam pemahaman. Mereka orang-orang yang hafal Al-Quran. Bahkan kata Nabi SAW, kalian, kata Nabi kepada para sahabat, puasanya kalian merasa kecil dibandingkan dengan puasanya orang-orang Khawarij ini. Solatnya kalian merasa kecil dibandingkan dengan solat-solatnya orang-orang Khawarij ini. Mereka itu kalau solatnya karena semalam suntuk, siang puasa, malam solat. Sehingga ciri-ciri mereka di zaman itu matanya cekong, badannya kurus. Malam sholat, siang puasa.
Dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib baca ayat Al-Quran, hafal Al-Quran, imam masjid, terkenal orang soleh. Secara zahirnya cuma pemahaman yang menyimpang. Orang Khawarij. Nah, siapa mereka? Ada nak masih orang di zaman ini ada pemahamannya, meskipun mereka sudah tidak berani lagi mengatakan saya Khawarij, tidak. Tapi pemahamannya masih ada. Siapa mereka? Itulah yang suka ngebom sana, ngebom sini. Nah, teroris, yang ISIS lah, yang apalah, pokoknya yang senang mengebom sana, ngebom sini. Nah, itulah dia teroris. Itulah dia, yaitu Khawarij, anak cucunya Khawarij. Nah, yang qadarullah-nya penampilan mereka sebagian sama dengan penampilan kita. Akhirnya kita nih yang berjenggot pun dibantai, dituduh orang juga dengan Khawarij karena penampilan kita yang sama. Nah, ini pemberian nilai yang tidak tepat. Nah, memberikan label yang tidak pas. Hanya jika melihat tampilan harus dipukul rata. Mereka juga tak senang pasti katakan korupsi, ahli korupsi. Ngapa? Karena tampilan kau sama dengan tampilan ahli korupsi. Mau enggak mereka begitu kan? Itu juga mereka tak mau. Nah, atau kalau penampilan kau ini seperti yaitu orang-orang Nasrani dan seterusnya. Berarti kau ini Nasrani, enggak juga. Baik. Nah, ayo jemaah sekalian, inilah kalau kita pernah dengar ada yang mendengung-dengungkan jihad dengan mengatakan bunuh diri itu adalah jihad, maka ini tidak benar. Ini namanya jahat, bukan jihad. Karena dalam Islam tidak mengajarkan bom bunuh diri. Baik. Nah, ini kalau ini akibat apa? Orang beribadah hanya rasa takut saja yang ada. Jadi mereka itu tumbuh itu rasa takut ya, tidak ada harapan lagi. Tidak ada cinta sama sekali. Sehingga apa? Tidak ada kecintaan kepada makhluk. Tidak ada kecintaan sesama muslim. Yang bukan kelompok dia tidak ada rasa cinta bagi mereka. Semuanya kafirkannya sama mereka. Maka karena kuatnya rasa takut dia, tak pokoknya tidak ada lagi rasa kasih sayang, tidak ada lagi rasa harapan. Nah, ini bahayanya kalau ketiga ini tidak klop, tiga ini tidak ada dalam diri seseorang. Maka kita Ahlussunnah, tiga-tiga ini harus ada dalam diri kita. Cinta ini berkaitan kalau kita paparkan secara luas, termasuklah kasih sayang kepada sesama muslim, saling mencintai sesama muslim, ini bagian semuanya ke sana. Harapan, kita takut mendurhakai orang tua, takut menzolimi sesama, ini pecahan daripada itu semua. Nah, maka ini benar-benar harus mampu kita tumbuhkan dalam diri kita. Kecintaan kita kepada Allah harus kita kuatkan. Kenapa kita harus cinta tadi? Karena Allah telah memberikan kita segala-galanya. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah? Allah yang memberikan kita nafas, Allah memberikan kita pendengaran, Allah memberikan kita penglihatan, Allah memberikan kita jasad, memberikan keluarga, memberikan harta dan segala-galanya. Bagaimana kita tidak tumbuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana kita tidak berharap kepada Allah karena Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi tentang keindahan surga, tentang kebaikan pahala, tentang kebaikan akhirat. Maka ini yang menjadi motivasi kita berjalan di muka bumi ini. Kemudian bagaimana kita tidak takut kepada Allah? Allah mengatakan kun terjadi maka terjadilah. Baik. Kita azan dulu seperti biasa. Kita lanjutkan sedikit setelah azan. Baik.